manusia itu sebetulnya udah pada tahu bahwasanya kehidupan ini pasti berakhir. Cuma kadang-kadang kita ini sok lupa-lupaan. Dianggapnya yang namanya hidup ini dianggapnya terus saja kagak ada kematian. Padahal mah pasti yang namanya kematian itu akan terjadi terhadap diri kita. Nah, manusia yang model begitu tuh, itu namanya manusia yang udah kena sihirnya dunia. Sebab sihirnya dunia itu di dalam kitab dikatakan ummahatul khotoya thalathatun. Pokok daripada kejahatan, kalau bahasa umi mah sihirnya dunia itu ada 3. Yang pertama kibrun, yaitu sifat sombong. Orang mah kalau udah disihir dengan sifat sombong, Masya Allah, orang lain mah dianggapnya kecil, bener nggak? Dia merasa paling gede sendiri, padahal kita bisa gede karena ada yang kecil. Nah, sihir yang kedua yaitu hasadun. Apa itu hasad? Hasad itu artinya dengki. Orang yang punya sifat dengki kagak bakalan gemuk. Apanya? Imannya. Kalau badannya mah ada aja yang gemuk ya, yang kecil, yang gemuk, yang kecil boleh-boleh saja. Tapi imannya mesti kurus. Kenapa? Karena begitu imannya mau besar, mau gede, dihantam lagi oleh sifat hasudnya, hilang lagi tuh iman, kecil lagi tuh iman, kurus lagi tuh iman. Karena kena ada sihir yang kedua itu yang namanya hasud, dengki. Sihir yang ketiga, sihir dunia yang ketiga yaitu hirsun. Apa itu hirsun? Hirsun itu artinya serakah. Semuanya pengen buat dia. Kalau bisa sama orang lain kagak kebagian. Tuh, padahal mohon maaf, 1000 kali maaf, perbuatan kita sekecil apapun di dunia, di akhirat pasti akan dimintain pertanggungjawaban. Perbuatan kita sekecil apapun pasti ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Tentunya malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Waja'at kullu nafsin, nanti manusia itu akan datang. Ma'aha, bareng besertanya, sa'iqun, malaikat yang menggiring. Wa syahidun, dan malaikat yang menyaksikan. Jadi sekolah penting, ngaji kudu. Cuma yang lebih penting lagi yaitu berbuat baik kepada siapapun. Jadi adik-adik mahasiswa, mahasiswi, kalau manusia itu sudah terkena yang namanya sihir dunia, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena anak bisa durhaka kepada orang tuanya gara-gara sihir dunia tadi. Orang tua juga bisa lupa kepada anaknya sebagai tanggung jawab dan kewajibannya kalau kena sihir tadi. Adik bisa jahat sama kakaknya, kakak juga bisa jahat sama adiknya kalau sudah terkena yang namanya sihir dunia tadi. Makanya mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari yang namanya sihir dunia tadi. Amin ya robbal alamin. Iya, tunggu bentar dong. Gue tuh lagi nyari cara gimana bisa keluar. Sabar, iya, tunggu ya. Gimana ya? Iya, Alisa. Dia kan udah sering banget gue manfaatin. Duh Kak, aku gak mau ah. Itu kan namanya bohong Kak sama Mama sama Papa. Aduh udah deh, lo itu harus turutin omongan gue. Gak usah so suci deh lo. Alisa tetap gak mau Kak. Lu cari alasan apa kayak bohong kayak terserah deh ya. Yang penting gue bisa keluar. Pokoknya gue mau keluar, lu cari alasan yang benar. Ngerti lo? Pengajian? Malam-malam begini? Di mana itu? Di kampus, Pak. Teman-teman kampus ngadain pengajian, jadi Dinda ikut. Iya Pak. Nanti kita pulang jam 9 ya Kak ya? Jam 9, Pak. Ya, Pak. Udahlah Damar, izinin aja kegiatannya positif ini. Ya udah. Dan kamu Alisa, jangan bikin repot Adinda. Kalau kamu sakit, jangan manja. Kalau Adinda sakit, gak kayak kamu. Iya Ma. Ya udah kalau gitu,
Dinda berangkat ya, Pak. Cepetan. Tahu, Ma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati ya. Ya. Waalaikumsalam. Itu mah anak-anak minta izin ikut pengajian. Oh, ya nggak apa-apa, tenang aja. Enggak. Lo tunggu di sini aja ya. Lo jangan kemana-mana. Ingat, dan jangan sakit. Dan satu hal lagi, awas kalau lo pulang nggak di sama papa. Ngerti lo? Biasa lah, nggak ngerti tempat-tempat beginian. Ayo masuk yuk, masuk yuk. Ada bidadari surga nyasar kemari. Mau abang temenin, Neng? Sini, temenin abang. Sini, Neng, sini, Neng. Temenin abang, Neng. Neng, kemana, Neng? Oi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah hamba. Ya Allah, udah masuk ke tempat maksiat ini. Pah, Mama tuh kepikiran deh. Mama takut kalau Alisa sedih dan kepikiran gara-gara sikap ibu sama dia. Apalagi sikap ibu tuh seperti nggak suka banget sama Alisa. Wajar ibu bersikap seperti itu, mah. Kadang memang Alisa juga teledor. Apalagi kalau ingat kejadian, dia nyiram air panas kakinya Adinda. Tapi Pak, Mama tuh nggak yakin kalau Alisa tuh bisa bener-bener nyiram kakinya Adinda secara sengaja, Pak. Gak mungkin lah. Gimana nggak yakin, mah? Alisa sendiri mengakuinya. Tapi dari lubuk hati Mama yang paling dalam, Pak. Mama tuh nggak yakin kalau Alisa nyiram kaki Adinda secara sengaja. Andai aja ibu tahu kalau sebenarnya Adinda itu bukan cucunya dia dan bukan anak kandung kita. Mama, udah cukup, mah, cukup. Jangan sampai ibu tahu. Karena kita sudah menganggap Adinda sebagai anak kandung kita sendiri. Jangan sampai juga Adinda tahu, makasihan dia. Iya, Pak. Sekarang kita tinggal berdoa kepada Allah. Semoga ibu bersikap seperti itu karena dia sayang sama Alisa. Ya Allah, berikanlah jalan untuk Kak Dinda. Supaya Kak Dinda nggak salah jalan. Supaya Kak Dinda ke jalan yang benar, ya Allah. Ya Allah, hamba rela melakukan apa aja untuk Kak Dinda. Nyawa pun hamba rela, ya Allah. Assalamualaikum, Neng cantik. Waalaikumsalam. Ada bidadari nyasar, coy. Neng, lupa pulang ke surga ya? Mau apa? Maunya Neng apa? Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Lindungilah hamba dari orang-orang yang berniat jahat pada hamba. Ya Allah sakit sekali. Ya Allah, hamba mohon, beri hamba kekuatan. Musik banget ya musiknya. Ya, nyanyi yuk. Dinda, kamu kenapa? Din, Sakit. Din, Din. Din, ayo tolongin dong. Dinda, Dinda. Adinda, kamu kenapa, Dinda? Dinda. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bantu hamba, ya Allah.
lari lagi. Mau kemana sih? Abang gak galak, abang gak gigit. Iya Neng, abang berdua jinak kok. Sinilah sama abang ya kak. Kamu Indra ya? Iya, saya Indra. Pacarnya Adinda? Iya. Adinda mana sekarang? Adinda di mana? Adinda lagi dalam Oma, lagi sekarat. Tapi dokter berusaha menyelamatkan dia. Alisa di mana? Alisa. Damar, kamu tuh gimana sih? Udah tahu Adinda tuh sekarang lagi kritis. Bisa-bisanya kamu tuh mikirin Alisa. Dokter, bagaimana keadaan Adinda, Dok? Dokter. Syukurlah, masa kritisnya sudah lewat. Alhamdulillah. Tapi tidak butuh ginjal. Kami sudah menghubungi beberapa rumah sakit, tapi persediaannya kosong. Tidak begitu cepat. Kalau tidak, maaf, nyawanya tidak bisa selamatkan. Apa? Tapi Dok, di mana kami mau mendapatkan ginjal? Ya Allah, Bu, gimana ini Bu? Kita harus dapetin ginjal untuk Adinda, Bu. Tapi mencari ginjal itu susah, Dian. Dan harganya juga mahal. Adinda ngerti, Bu. Tapi kita tetap harus cepet cari ginjal untuk Adinda, Bu. Kalau enggak Adinda. Di mana, Dian? Di mana kita mau cari ginjal itu? Adinda. Alisa siap donorin ginjal Alisa buat Kak Dinda. Alisa. Pak, Alisa udah janji sama Allah. Alisa bakal ngelakuin apa aja buat Kak Dinda supaya Kak Dinda sembuh. Adinda sayang, makan buah lagi ya nak ya. Biar cepat sembuh. Ayo dong sayang. Mama, mau pahit. Ayo dong sayang, dimakan. Sekali aja. Maksa nih. Biarin Oma yang maksain. Kalau Adinda sayang sama Oma, pasti mau dimakan. Coba deh. Ayo dong sayang. Gitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kak Dinda udah sembuh ya? Adinda, kok sikap kamu seperti itu sama adik kamu sendiri? Alisa itu senang melihat kamu cepat sembuh. Dan kamu tahu nggak? Dia sudah rela mengorbankan ginjalnya untuk kesembuhan kamu. Damar, kamu tuh harus pengertian dong. Jangan berprasangka buruk sama Adinda. Adinda dia masih lemah, belum sehat betul. Sayang, sekali lagi ya. Nah gitu dong sayang. Oh iya, Oma baru ingat kamu sebentar lagi mau dilamar sama Indra ya. Makanya harus sehat dong. Ayo sayang. Oh ya? Kok Papa dan Mama nggak tahu? Makanya kamu tuh jangan hanya memperhatikan Alisa doang dong. Adinda juga. Sayang ya. Gitu, biar cepat sembuh, biar cepat sehat. Iya, baiklah Bapak dan Ibunya anak Indra. Saya menerima lamaran dari Bapak dan Ibu. Mengenai hari pernikahan Nak Indra dengan anak saya Adinda, bisa kita bicarakan nanti. Yang jelas pada intinya, saya mendukung pilihan anak saya.
Ini bayaran buat kalian berdua. Sebentar, Bu. Terima kasih ya, karena kalian sudah menjadi orang tua pura-pura saya. Nanti sisanya setelah kalian hadir di acara pernikahan saya. Oke? Baik. Terima kasih ya, Pak. Saya nikahkan dan kawinkan Ananda Indra bin Umar dengan Adinda binti Damar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Pernikahan ini tidak akan pernah sah. Siapa Anda? Apa maksud Anda bicara seperti itu? Saya Rafli. Saya ayah kandung dari gadis yang menikah ini. Heh, Bapak. Bapaknya sembarang ngomong ya. Dinda ini cucu saya. Anak dari anak kandung saya, Damar. Saya tidak sembarangan bicara. Lebih baik ibu tanyakan sama anak ibu apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Dan saya yakin mereka belum pikun. Damar, Dian. Apa maksudnya ini? Ada apa dengan 20 tahun yang lalu? Jawab, Ibu! Selama 20 tahun saya mencari anak saya. Mau apa lagi kamu sekarang? Saya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kecuali kalau kalian mau ganti rugi apa yang sudah saya peroleh selama 20 tahun ini. Dengan uang sebesar 2 miliar. Arti saya akan kembali lagi setelah kalian siapkan uang 2 miliar. Kalau tidak, kalian akan masuk penjara. Baik itu. Permisi.